Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wensport Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat Google Form. Seperti apa langkah-langkahnya? Kita ikuti cara berikut ini. Tapi sebelum dimulai jangan lupa subscribe, share, komen, like. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke menu Google Chrome, kemudian kita pilih menu yang titik 9 di kanan bagian atas atau kiri bagian atas juga boleh ya. Kita pilih Google Drive. Nah, kemudian di sini banyak menu pilihan. Karena kita anggap saja kita belum pernah membuat atau mau membuat baru, berarti kita pilih yang baru di sini. Nah, kemudian kita pilih Google Formulir, lalu formulir kosong. Nah, di sini kita bisa terserah ini kita mau buat apa, misalkan entah itu mau membuat kuesioner atau mungkin mau membuat soal. Nah, di sini saya contohnya ingin membuat pengumpulan tugas kepada peserta didik kita. Kita buat misalkan tugas pembuatan video, misalkan di sini saya kasih contohnya tugas pertama, kebugaran jasmani. Iya. Atau nah, kemudian langkah berikutnya kita perjelas lagi di tugasnya, membuat video pembelajaran kebugaran jasmani. Nah, lalu berikutnya di sini kita buat formulir tanpa judul, ini kita rubah. Sebenarnya apa yang ada kita buat pertama di sini, ini akan otomatis setelah kita klik. Nah, cukup kita klik sekali saja, maka apa yang ada kita buat di sini, maka otomatis akan tertulis di sini. Nah, langkah selanjutnya kita sertai nama biasanya ya. Kita ingin tahu nama lengkapnya untuk yang mengirimkan nanti. Nama lengkap. Kemudian kita buat jawaban singkat di sini. Kemudian kita klik wajib diisi, supaya tujuannya apa? Supaya nanti apabila siswa mengisi biodatanya, apabila dia belum mengisi nama lengkapnya, apabila dia mau mengirim, maka tidak akan bisa terkirim, seperti itu. Ini tujuan dari wajib diisi ini. Jadi nanti akan diarahkan ke bagian yang belum diisi, seperti itu fungsinya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan untuk berikutnya. Biasanya kita tulis kelas berapa, ya, kelas berapa siswa tersebut. Nah, di sini baru kita buat opsional atau pilihan. Ya, di sini menunya kita rubah pilihan ganda. Kemudian kita klik satu persatu di sini. Misalkan 6A, 6B, 6C, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah kelas yang akan kita berikan, seperti itu. Seperti biasa kita selalu aktifkan wajib diisinya di sini ya, agar siswa tidak ada jawaban yang kosong. Nah, setelah itu sudah terisi nama, kelas, kemudian kita tambah masuk ke bagian selanjutnya. Nah, misalkan kalau untuk masuk ke bagian selanjutnya, kita tambahkan bagian di sini ya. Misalkan kita sudah buat biodata diri, kelengkapan peserta kita, kemudian kita tambahkan ke bagian selanjutnya. Berikutnya kita akan membuat contoh. Nah, kita akan membuat contoh video gerakannya kepada peserta didik kita. Nah, ini kita bisa lampirkan di sini. Misalkan
contoh latihan 10 komponen kebugaran jasmani. Nah, setelah kita buat koknya, seperti biasa diperjelas perintahnya kepada peserta didik kita agar peserta didik kita tidak salah paham dalam pengumpulan tugasnya. Misalkan saya akan berikan contoh di sini. Buatlah video pembelajaran empat komponen kebugaran jasmani dari 10 komponen yang tersedia. Nah, jadi kita perjelas lagi ya. Di sini perintahnya, buatlah video pembelajaran 4 komponen kebugaran jasmani. Oh, maaf. Ya, membuat video pembelajaran 4 komponen kebugaran jasmani dari 10 komponen yang tersedia ya. Jadi di sini kita berikan contoh di sini ya. Nah, kemudian kita tambahkan, kita masukkan video, contoh videonya. Contoh 10 komponen kebugaran jasmani. Ya, kita tampilkan apabila kita mau mengambil melalui YouTube. Nah, kita bisa tambahkan video di sini. Klik. Kemudian kita cari URL-nya atau penelusuran melalui YouTube. Di sini saya ambil contoh. Nah, kita pilih mana yang akan kita jadikan contohnya. Kalau sudah ketemu, tinggal kita klik, lalu kita pilih yang warna biru. Nah, ini contoh video 10 komponen. Nah, ini nanti akan tampil di layar peserta kita. Kemudian, kalau sudah, kita tambahkan bagian lagi. Kita buat link pengumpulan tugasnya. Upload video kalian di sini. Nah, kita buat judul dulu, upload video kalian di sini. Kemudian kita klik wajib diisi. Kemudian kita buat opsionalnya upload file. Nah, seperti ini ya. Apabila ada tampilan seperti ini, kita tinggal lanjutkan saja. Kemudian, nah di sini ada banyak menu pilihan. Apakah kita mau menentukan hanya file tertentu saja yang kita terima? Di sini juga banyak pilihannya. Apakah dokumen, spreadsheet, PDF, atau berupa video? Nah, lebih amannya sih tidak perlu diklik, jadi semua file bisa masuk nantinya. Tinggal sesuai kebutuhan saja. Kemudian di sini ada pilihan, kita akan memberikan berapa kesempatan peserta untuk mengirimkan ulang. Apabila kita hanya memberikan satu kesempatan, kita klik satu, atau mungkin nanti peserta ada yang harus diperbaiki, jadi kita berikan 5 di sini juga boleh, sesuai dengan kebutuhan lagi-lagi ya. Nah, ini dia di sini. Size-nya kita berikan kapasitas size untuk pengumpulan video yang tidak ada melalui WA nih, biasanya kapasitasnya. Di sini bisa sampai 10 GB ya. Jadi kita pilihkan
tampilan 10 GB atau mungkin 1 GB. Pembuatan biasa sih berdasarkan pengalaman itu yang durasi waktu 5 menit itu dia memakan size-nya kurang lebih 900 MB, jadi cukup 1 GB saja. Nah, di sini yang harus kita rubah ya. Formulir ini tidak lagi menerima jawaban karena satu jawaban saja tidak dapat melebihi satu batas ukuran. Berarti kita perbesar lagi di sini. Jadi kita rubah satu saja. Kemudian di sini size-nya kita rubah 10 GB atau mungkin 1 GB. Ya. Kemudian di sininya nih, ini total keseluruhan. Jadi disesuaikan jumlah peserta kita. Misalkan peserta kita ada 20 peserta, otomatis ini tidak akan cukup ya. Jadi kita ubah lebih besar lagi. Itu adanya di sini. Nah, pelajari, kemudian dirubah menjadi 100 GB. Jadi kemungkinan daya tampungnya masih terpenuhi seperti itu. Nah, sudah sampai sini. Langkah selanjutnya kita masuk ke setelan. Ya, di sini disesuaikan karena kita tidak berupa kuis maka tidak perlu di checklist. Di sini juga ada pilihan kumpulkan alamat. Nah, di sini disesuaikan saja, apabila memang dibutuhkan alamat maka kita akan klik, tetapi kalau memang tidak perlu pun juga tidak masalah, kita matikan saja. Yang lebih utamanya kita membatasi supaya peserta tidak berulang-ulang mengirimkan tugasnya, maka akan kita batasi masing-masing peserta didik ini hanya bisa mengirimkan satu kali kesempatan. Jadi kita menerapkan supaya sebelum si peserta didik ini mengirimkan tugasnya harus benar-benar siap untuk dikirim, baru mereka akan mengirimkan. Fungsinya ke situ. Nah, ini kita sudah rubah tadi menjadi 100 GB. Kemudian tampilkan status progres. Ini juga sekiranya perlu, tujuannya supaya siswa atau peserta didik mengetahui tugasnya sudah terkirim atau belum. Maka kita edit di sini apabila sudah ada. Nah, di sini kita rubah disesuaikan dengan kata-kata kita. Terima kasih, tugas kamu sudah berhasil terkirim. Artinya sudah, si siswa nanti akan melihat tampilan seperti ini. Tandanya tugas itu sudah terkirim tanpa kita harus cek terlebih dahulu. Kemudian kita sudah buat, simpan. Nah, langkah selanjutnya di sini kita lihat tampilan siswa. Di sini kita pratinjau, maka seperti inilah tampilan yang akan terlihat di peserta kita. Ya. Di sini kita contoh siapa saja, Dery misalkan. Kemudian kelas 6A, ini tampilan di peserta ya. Kemudian berikutnya, nah, nanti si peserta akan kita arahkan melalui YouTube yang sudah kita berikan linknya di awal tadi. Seperti itu. Kemudian ini untuk tempat pengumpulan atau penguploadan video mereka. Lalu mereka mengirimkan. Jadi ini tampilan dari pesertanya seperti ini ya. Berikutnya, kalau apabila sudah selesai di sini ada opsional tema. Tinggal kita pilih gambar, kemudian kita sesuaikan dengan situasi tugas kita, misalkan tentang olahraga atau mungkin tentang apapun itu, bisa kita sesuaikan dengan di sini banyak tema-tema yang kita cari, kita sesuaikan yang ada. Nah, seperti ini ya. Misalkan tentang kebugaran, oh berarti saya butuhnya perlengkapan olahraga saja. Jadi kita klik di sini, kemudian kita sisipkan. Jadi disesuaikan dengan materi kita ya. Di sini ada pilihan warna sesuai selera, kemudian di sini ada font, gaya font yang akan tampil di peserta kita nantinya. Nah, bisa kita rubah formal saja. Kemudian kalau sudah selesai kita setting di sini, kita klik yang tanda silang, kemudian kita kirimkan. Nah,
Setelah kita kirim, kemudian pilih bagian yang tanda strip di tengah di sini ya. Klik bagian strip, lalu kita salin. Mau langsung salin silahkan, mau perpendek URL pun juga silahkan. Seperti ini bisa diperpendek, kita salin. Setelah kita salin, bisa kita upload melalui WA linknya nantinya ya. Kita buka WA webnya, kemudian kita kirimkan link tersebut ke peserta kita. Seperti itu.